Satu. Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang proses pencapaian karir individu wirausaha yang berjudul ekspor. Masuk pada sesi perkenalan. Kenalan nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan, NIM 21021 35522, umur saya 19 tahun. Nah, di sini teman-teman semua ada yang tahu nggak apa itu ekspor? Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Ekspor adalah eksportir. Ia seorang atau lembaga yang melakukan penjualan barang produksi kepada organisasi dan perusahaan asing, dan juga melakukan komunikasi dan negosiasi dengan perusahaan asing, serta melakukan pengenalan produk pada perusahaan asing dan bertanggung jawab atas kualitas produk hingga ke tangan pelanggan. Selanjutnya, nah di sini saya akan memasarkan beberapa produk. Yang pertama yaitu ada produk pertanian, yaitu contoh-contohnya seperti bijian, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Yang kedua yaitu ada perikanan. Pada perikanan ini terbagi menjadi ada ikan segar, ada ikan beku, udang, atau jenis seafood lainnya. Yang ketiga itu ada produk minyak dan gas, dan ini termasuk pada sawit, dan yang sudah menjadinya itu biasanya minyak kelapa sawit. Yang keempat itu ada barang tambang. Barang tambang ini terbagi menjadi batu bara, nikel, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada barang lainnya, yaitu rotan, elektronika, serta yang lainnya. Lanjut. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat contoh-contoh dari yang saya sebutkan tadi. Bisa dari bijian, buah-buahan, sampai elektronika. Selanjutnya. Nah, kita masuk kepada bagian hard skills dan soft skills. Di sini hard skills yang perlu saya tingkatkan yaitu pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Pengetahuan bisnis dan manajemen. Ini saya termasuk harus meningkatkan kepada pemahaman saya tentang keuangan, pemasaran, operasional, dan logistik. Yang kedua yaitu analisis data dan risiko. Kemampuan menganalisis data dan risiko ini termasuk memahami pasar global dan industri dan perubahan regulasi perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu ada bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris ini itu termasuk juga dengan bahasa asing lainnya, karena bisnis internasional melibatkan komunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis di seluruh dunia. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian soft skill. Di soft skill ini yang saya butuhkan yaitu ada tiga, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini termasuk kita harus menyampaikan komunikasi dengan baik kepada orang. Dan ini termasuk juga kemampuan untuk berbicara di depan umum, menjalin hubungan, dan membangun kemitraan bisnis. Yang kedua yaitu ada kerjasama dalam tim. Kemampuan untuk kerjasama dalam tim termasuk kemampuan untuk memimpin dan mengkoordinasi tim dalam pengembangan produk atau pelayanan, serta memaksanakan pengiriman produk atau layanan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi. Dan terakhir itu ada adaptasi dan inovasi. Kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi termasuk kemampuan untuk berpikir kreatif dan solutif dalam menangani tantangan bisnis yang berbeda-beda di pasar global. Selanjutnya, nah apa sih goal saya di sini? Untuk memperbesar kesempatan berhasil sebagai eksportir, saya juga harus memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu memperluas jaringan bisnis baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk dengan bergabung dalam asosiasi bisnis dan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu ada membangun citra merek yang kuat, termasuk dengan melakukan branding yang tepat dan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu ada memperhatikan keamanan produk dan aturan-aturan perdagangan internasional, termasuk memastikan kualitas produk, kepatuhan terhadap standar keamanan produk, dan memenuhi persyaratan perdagangan internasional. Selanjutnya, nah apa sih alasan saya memilih menjadi eksportir ini? Di antaranya yaitu yang pertama membantu mengembangkan pasar produk, yang kedua yaitu tingkat keuntungan makin besar, yang ketiga jangkauan pasar semakin luas,
Yang keempat itu ingin meningkatkan skala produksi. Dan yang kelima itu memperbesar lapangan kerja. Serta yang terakhir yaitu menumbuhkan dan melestarikan industri dalam negeri. Mungkin sekian saja presentasi hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.